Selamat siang pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. 200 mahasiswa Kesmas Udinus jalani pembelajaran lapangan. Seorang residivis kampak mantan kekasih. Perbaikan jalan Pantura diminta dikebut sebelum Nataru. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Kami awali dari Udinus. Sebanyak 200 mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Januswantoro Semarang jalani program pengalaman belajar lapangan atau PBL di 16 kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Selain belajar, para mahasiswa juga membantu berbagai program kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pelepasan 200 mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Januswantoro Semarang untuk menjalani program pengalaman belajar lapangan atau PBL ini dilakukan Selasa siang di halaman kantor Kecamatan Semarang Barat. Pelepasan dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Kesehatan Dr. Eni Rahmani dan diterima langsung oleh Sekretaris Camat Semarang Barat Sunardi bersama Lurah dan Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Eni Rahmani menjelaskan bahwa PBL tahap pertama di tahun 2023 tersebut akan dilakukan selama sebulan penuh, di mana mahasiswanya akan dibagi ke 16 kelurahan dan 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat. Mereka nantinya diharapkan dapat belajar dari permasalahan yang ada di masyarakat dan mampu memetakan masalah serta membuat inovasi-inovasi berkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang layanan kesehatan. Nah, jadi untuk PBL 1 itu praktek belajar lapangan tahap 1. Jadi untuk ini diikuti oleh 200 mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Dan itu nanti akan disebar ke 16 kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat dan 5 puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Jadi harapannya karena mereka adalah mahasiswa prodi Kesmas, mereka kan diharapkan mempunyai soft skill ya, mempunyai keterampilan untuk bisa terjun ke masyarakat, memecahkan masalah, memberikan ide-ide, inovasi, intervensi yang sesuai kapasitas mereka untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adanya penerjunan mahasiswa dalam program PBL ini disambut hangat Camat Semarang Barat dan Lurah di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Mereka berharap para mahasiswanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya selama kuliah untuk membantu masyarakat. Ini pas dengan momen yang kami sedang bergerak bersama dengan Puskesmas, dengan seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah dibantu, ini ada praktek belajar lapangan dari Udinus, dari kesehatan masyarakat. Tentunya ini menambah semangat kami, menambah giroh kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya, ini harapan kami memang teman-teman mahasiswa ini kan membantu kami dan juga bisa ada semacam bukti nyata bahwa ilmu dari teman-teman mahasiswa ini bisa bermanfaat buat kami dan buat warga kami. Kami sangat senang dengan kehadiran mahasiswa yang langsung turun ke bawah dengan PBL 1 ini, praktek belajar lapangan 1. Ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk wilayah karena beliau-beliaunya akan membantu sekali di dalam kerja di lapangan. Program atau prodi kesehatan masyarakat banyak mendominan ke ibu-ibu. Sosialisasi, kemudian posyandu, kemudian kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat. PBL sendiri merupakan program rutin tahunan yang digelar program studi kesehatan masyarakat Udinus setiap tahunnya. Selain untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus, program ini sekaligus untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Semarang,
Tutuk Carita melaporkan. Pameran alutsista TNI Angkatan Darat di Kota Semarang diserbu ratusan pelajar dan orang tua murid. Berbagai kendaraan taktis dan peralatan tempur militer yang dipamerkan menjadi objek foto pengunjung. Pameran alutsista yang digelar mulai tanggal 9 hingga 14 November 2023 dalam rangka menyemarakan hari jadi penerbat ke-64 yang jatuh pada tanggal 14 November. Pameran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Lebih dari 13 helikopter milik penerbat dari berbagai jenis dan tipe dipamerkan. Selain dapat mengenal peralatan tempur milik militer Indonesia, pameran alutsista milik TNI Angkatan Darat ini menjadi hiburan dan wisata bagi para pelajar di Kota Semarang dan sekitarnya. Para pelajar pun dapat melihat secara langsung helikopter yang digunakan TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas operasi militer. Untuk mengenalkan anak-anak tentang dunia penerbangan, anak-anak itu pada menyukai jadi pilot. Mumpung ini ada pameran, anak-anak saya kenalkan profesi ini sebagai penerbang, terus ini ada alat-alat untuk penerbangan dan masih banyak lagi anak-anak tadi saya kenalkan di sini. Alhamdulillah luar biasa, anak-anak pada semangat, pada senang dan pada ceria. Itu tadi pada foto dekat helikopter di sini sama mamah-mamahnya. Komandan Pusat Pendidikan Angkatan Darat dan Pusdik Penerbat Kolonel CPN Hartono Triutomo menjelaskan bahwa pameran alutsista ini bertujuan untuk mendekatkan prajurit TNI dengan masyarakat sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait cinta tanah air dan bela negara. Kita menyasar ke masyarakat umum, tapi lebih fokus kita pada edukasi, Mbak. Mengingat sekarang kan kita lebih ingin membangkitkan semangat juang anak-anak sekarang, bagaimana nilai kejuangannya. Kemudian kita juga ingin mengajak pada generasi-generasi penerus ini, bagaimana sih penerbangan Angkatan Darat ini, memperkenalkan semuanya, tentu juga pada orang-orang tuanya, sehingga minat mereka untuk bergabung dengan TNI maupun untuk mengabdi pada bangsa ini bisa tumbuh subur. Sejumlah alat utama milik TNI pun turut dipamerkan di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat, Lanumat Ahmad Yani, Semarang. Para pelajar juga dapat mengenal dan diberikan keleluasan untuk berfoto bersama personil TNI dan alutsista yang canggih dan modern milik TNI Angkatan Darat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kampak mantan kekasih. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter.
Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan Fakultas Kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dianuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering Touch for Natural Glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, sakit hati ditinggal nikah saat dirinya sedang menjalani hukuman. Pria asal Demak nekat menganiaya mantan kekasihnya setelah dia keluar dari penjara. Dia membacok wanita tersebut berkali-kali menggunakan kampak. MA, warga Desa Menur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, tega menganiaya mantan kekasihnya karena sakit hati ditinggal nikah. Sebelum menganiaya, pria berusia 45 tahun itu sempat meminta uang dan barang-barang yang diberikan kepada korban selama menjalin hubungan asmara untuk dikembalikan. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Winardi mengatakan, MA tak kuasa ketika mendengar kabar jika mantan kekasihnya, yakni NK 43 tahun warga Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, diketahui telah menikah dengan pria lain. Pelaku pun kemudian mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Pada tanggal 6 November 2023 sekitar jam 7.30 terjadi penganiayaan tersebut dengan cara dibacok, sehingga kami menerima pengaduan atau laporan dari pihak korban. Selanjutnya sekitar
3 jam setelah kejadian kami berhasil menangkap pelaku, mengamankan pelaku, dan telah melakukan proses penyidikan ya terhadap pelaku. Karena dia tidak mau selesaikan dengan baik-baik. Saya sudah tawarkan selesaikan baik-baik selama 3 tahun, Pak, dari 2021 sampai hari ini. Kalau dia menjanjikan besok atau lusa, saya nggak lukai. Terus itu sampai luka yang sangat parah di sini tuh kamu tampak seperti apa? Ya dia kan gitu. Berapa kali, Mas? 4 kali ingat saya. Ini sudah kamu rencanakan ya? Iya, tapi rencana untuk ancaman dan menakut-nakuti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar, pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Demak, Tim Liputan TVku melaporkan. Sementara itu, pemirsa, FF pemuda asal Magelang terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pasalnya lelaki pengangguran ini kepergok dan ditangkap warga saat menggasak padi yang baru saja dipanen oleh pemiliknya. Peristiwa berawal ketika pelaku mengambil 7 karung padi yang baru saja dipanen oleh pemiliknya yang tinggal di area persawahan. Karena sudah sore, rencana padi akan dibawa pulang keesokan harinya oleh pemiliknya. Namun naas pukul 4:30 pagi, 7 karung dari 13 karung dicuri oleh pelaku. Pelaku mengambil padi dengan cara mengangkut menggunakan motor satu demi satu. Saat mencuri karung ke-7, pelaku ketahuan dan ditangkap warga. Oleh warga, pelaku diserahkan ke kantor Polsek Dukun Magelang. Karena tempat kejadiannya di wilayah Muntilan, maka aparat Polsek Muntilan menjemput pelaku untuk dibawa ke Polsek Muntilan. Dari jajaran unit Reskrim Polsek Muntilan mengamankan seorang tersangka berinisial FF, umur 32 tahun. Dia merupakan warga desa di salah satu kecamatan di Sawangan, Kabupaten Magelang, yang telah melakukan pencurian padi. Padi masih ada tangkainya. Ini sebanyak 7 karung. 7 karung dengan kerugian dari korban kalau ditaksir seluruhnya senilai Rp550.000. Di depan polisi, pelaku menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Oh, untuk biaya pembetulan HP? Memang HP-nya rusak? Ya. Terus, waktu itu sendiri atau ada yang bantu? Sendiri. Mau dikemanakan itu? 7 karung ini dipindahkan, diangkut ke wilayah Dukun. Wilayah mana itu? Desa mana itu? Gerabakan. Mau diapakan itu? Di tracer. Oh, dihilangkan, dipisahkan dari tangkainya. Barang bukti yang berhasil disita berupa 7 karung padi dan sebuah sepeda motor. Sementara itu, akibat perbuatannya pelaku diancam pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Magelang, Tim Liputan TVku melaporkan. Perbaikan Jalan Pantura diminta dikebut sebelum Nataru. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda usai jeda. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul
dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, pekerjaan perbaikan jalan di jalur Pantura Kendal belum selesai. Masih ada 2 titik perbaikan jalan yang menyebabkan kemacetan, bahkan kecelakaan. 2 pekerjaan jalan yang belum selesai hingga sekarang yakni di Pantura Jenarsari Gemuh dan pertigaan Pos Pantes Jalan Lingkar Kaliwungu. Kasat Lantas Polres Kendal AKP Agus Pardiono Marinus mengatakan, Jalan Pantura dari perbatasan Semarang hingga perbatasan Batang ada beberapa titik perbaikan. Belum selesainya perbaikan jalan ini membuat Satlantas Polres Kendal harus bekerja keras melakukan pengaturan arus agar kemacetan panjang tidak terjadi. Akibatnya kemacetan terjadi di titik tersebut dan juga ada kecelakaan karena kurangnya rambu lalu lintas. Kasat Lantas berharap sebelum pelaksanaan Nataru, pekerjaan perbaikan jalan sudah selesai semua. Baik, saya sampaikan dapat kita lihat bersama wilayah hukum kami,
jalan yang kurang maksimal. Yaitu kami mau memastikan pada saat ini dari yang PPK 2 ya. PPK 1 dan dari pelaksana ya. Kita koordinasi, kita minta keterangan, penjelasan selesainya kapan, durasi waktunya kapan. Jika sekarang saatnya masih melaksanakan pekerjaan, saya mohon peranduan bersama masyarakat dan petunjuk pekerjaan jalan harus diadakan. Menanggapi hal ini, Bambang, pelaksana pekerjaan Jalan Pantura Kendal mengatakan, panjang penanganan pekerjaan dari Simpang Tugu, Kota Semarang hingga Weleri sepanjang 9,7 km. Ya, saya kerjakan yang sesuai kesepakatan tadi. Mulai hari ini ada kegiatan, saya selesaikan semua. Yang intinya di hari -7 ada pas ada Nataru, kita sudah ada lahan beda tinggi. Termasuk untuk perambuan ya Pak ya? Siap. Untuk perambuan sebenarnya sudah siap Pak? Untuk perambuan dimulai hari ini Pak. Itu ya? Mulai sepanjang perbaikannya. Ada berapa titik Pak yang di Kendal? Ada di Kendal ini ada 3 titik yang kelihatannya rawan Pak. Rawan ya? Di 42, 25 sama di 22. 22 gitu. Kesiapan jalur Pantura di Kendal menghadapi Natal dan Tahun Baru dilakukan dengan pengecekan di titik perbaikan bersama Ditlantas Polda Jawa Tengah. Pengecekan jalur ini untuk kesiapan infrastruktur dalam rangka operasi lilin Nataru. Dari Kendal, Tim Liputan TV-ku melaporkan. Fenomena El Nino yang berdampak kekeringan di sejumlah daerah mengetuk kepedulian dari PLN. PLN UP2 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta membantu memasok air bersih bagi ribuan warga di wilayah Kabupaten Kendal. Dan pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azara dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, stay safe, stay healthy, sampai jumpa. Di Kabupaten Kendal sedikitnya ada 4.694 warga atau 1.692 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Adapun bantuan air bersih dari PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan untuk warga di Kecamatan Patean sebanyak 148.000 liter air bersih yang dibeli dari PDAM Tirto Panguripan Kendal. Dengan gerak cepat, PLN UP2D Jawa Tengah dan DIY bersama PDAM Tirto Panguripan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kendal berkolaborasi menyalurkan sebanyak 148.000 liter air bersih ke 11 dusun yang berada di Kecamatan Patean, Kendal. Ini merupakan wujud sinergi PLN UP2D dengan stakeholder. Kami berharap bantuan air bersih ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan sebagai wujud program PLN Peduli dan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Proses distribusi air bersih telah dikoordinasikan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. BPBD menyalurkan bantuan air bersih dari PLN ke 4 dusun di Desa Curug Sewu, 4 dusun di Desa Sido Kumpul, dan 3 dusun di Desa Sidodadi di lingkungan Kecamatan Patean. Terima kasih atas bantuannya PLN. Mau turun sangat atas bantuan pun toyo niki sangat membantu sekali ngangge masyarakat Kerandegan. Matur nuwun atas bantuan air bersih dari PLN Peduli dan DIY untuk dusun Kerandegan Sido Kumpul. PLN mantap. Seperti diketahui, fenomena El Nino berpengaruh pada minimnya curah hujan di beberapa wilayah. Hal tersebut berdampak pada penurunan debit air permukaan, sehingga sumur-sumur masyarakat mengering dan mengganggu ketersediaan kebutuhan air bersih. Dari Kendal, Restu Indah melaporkan.
TVku, kanal pemilu milenial.